Langsung. Yuk. Lepas. Yuk lagi. Nih, acara ini kan acara pelatihan yang dilakukan oleh Basarnas hari ini untuk mendidik masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Deli Serdang, untuk tanggap terhadap permasalahan pencarian dan pertolongan ketika terjadi bencana. Ini kan kegiatan yang mulia, yang bagus sekali. Kan kita nggak tahu kapan terjadi bencana. Kita selalu sampaikan negara kita ini negara rawan bencana. Jadi kalau seluruh, insya Allah nanti pada akhirnya masyarakat di Sumatera Utara, khususnya umumnya di Indonesia, paham dasar-dasar untuk menyelamatkan orang, artinya kita akan punya agen di setiap rumah untuk apa? Ketika terjadi bencana, kebakaran, banjir, apapun itu, yang punya kemampuan, knowledge untuk bisa menyelamatkan, akhirnya menghindari korban jatuh yang terlalu banyak, bahkan bisa menghindari korban jiwa. Jadi Pak, dalam konteks dari Basarnas sendiri, Pak, untuk tadi ada menyinggung tentang kepala desa yang untuk dilibatkan untuk pendidikan pemberdayaan masyarakat sendiri. Jadi untuk masifnya ini, saya sampaikan dulu, dasarnya apa? Ini negara rawan bencana, Pak. Kita harus masukkan pendidikan SAR ini dengan mendidik orang-orang itu. Enggak, kalau ini kan masih dari desa ini, nggak tahu dari mana sekian banyak. Tapi kalau dalam ada struktur, kan struktur pemerintahan terkecil hari itu namanya adalah desa. Ada masih dusun nih, Pak, tapi desa hari ini. Nah, kalau di desa ini sudah punya organisasi sendiri di bawah kepala desa, misalnya kepala badan SAR desa Percut, nah gitu. Ini kan kita yakin begitu terjadi sesuatu di Percut, oh dengan peralatan dan pendidikan yang memadai, ini pasti mereka sudah tanggap, sudah siap. Sehingga kita sebagai warga, misalkan saya warga Percut, ketika terjadi kebakaran, saya sebagai wakil rakyat saya nggak, oh tenang, di desa ini sudah ada orang yang dididik SAR atau dididik mampu menyelamatkan, menolong orang dengan cara yang benar, dengan alat yang memadai. Kan kita nyaman untuk bekerja, kita nyaman untuk memikirkan permasalahan yang lain negara ini, karena masalah menyelamatkan sudah punya orang-orang yang dididik dengan baik. Satu lagi Pak, untuk pencegahan khususnya infrastruktur seperti di kawasan Brastagi, Pak. Bagaimana tentang ini masyarakat yang akan membuatkan jalan layang di jalan Brastagi seluruh? Ini agak lompat dikit ya pertanyaannya. Ya. Kalau Abang dengar, saya sudah sampaikan kemarin pada waktu rapat dengar pendapat dengan Kementerian PU, itu kan hari ini saya sampaikan kepada Pak Menteri PU, kepada Bapak Presiden Prabowo, bahwasanya perlu dibangun shortcut ke sana, karena situasi yang ada hari ini pasca kemarin longsoran itu, sebenarnya kalau kita bicara safety assessment ada namanya, ini belum terlalu safe untuk dilalui oleh orang. Kita lihat masih ada bukit yang menggantung, hanya ada bronjong di situ yang mana ini dibangun di upaya yang maksimal. Keren sekali Kementerian PU ini hanya untuk menyelamatkan ketika terjadi bencana, agar evakuasi orang, barang ataupun itu bisa dengan baik. Tapi kalau bicara untuk aman dan selamat, kita butuh shortcut atau pembangunan jalan baru lah. Tapi kan kita paham negara ini, Pak Presiden Prabowo harus menghitung betul tentang keuangan negara dengan situasi ekonomi nasional dan global yang sedang tidak baik-baik saja. Ini Pak Prabowo ini kan akan melakukan efisiensi apapun nama. Tapi saya yakin 1 tahun 2 tahun ke depan, ketika rumusan atau formula yang baik terkait anggaran ini yang sudah dipikirkan oleh Pak Prabowo beserta seluruh jajarannya, insya Allah nanti terkait jalan Medan Brastagi akan sudah dibangun oleh Kementerian PU. Berarti Pak, targetnya ini bakal ada setiap desa itu bakal ada di mana? Lu juga bisa. Maksud gua, udah pernah ikut pendidikan SAR belum? Belum. Beda, brother. Kalau kau udah punya pendidikan SAR, kau akan beda. Jalanmu akan beda. Kau akan punya kepercayaan diri, bukan mau jago-jagoan ya. Tapi begitu ada di pantai dikit ada orang hanyut gitu, jangan coba-coba kalau nggak ngerti gimana harus menyelamatkan, megang kepalanya gini, nanti kau ditarik dia, korbannya malah bukan 1 2, tapi kalau udah ada punya pendidikan tadi. Jadi program pemberdayaan masyarakat ini adalah bentuk sinergitas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ya. Jadi di mana kehadiran Basarnas ini adalah salah satu bentuk perkuatan pemerintah terhadap konsentrasinya hadirnya pemerintah terkait kesiapsiagaan dalam hal tanggap darurat bencana. Artinya dengan melibatkan masyarakat secara langsung, maka mudah-mudahan diharapkan Indonesia ini, khususnya Provinsi Sumatera Utara ini tangguh dan kuat untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan.
apa yang dilakukan Pak dari anggota Basarnas ini seperti Bapak katakan sebagai agen pemerintah masyarakat? Jadi kami tadi berbincang-bincang ya dengan bapak kita, orang tua kita yang mewakili kita di Komisi 5 DPR RI. Jadi memang Basarnas ini tidak bisa bekerja sendiri. Artinya kami akan terus membangun koordinasi komunikasi dengan stakeholder pemerintah daerah, baik itu TNI, Polri, pemerintah provinsi, kabupaten, sampai pemerintah terkecil, yaitu di desa ataupun lurah. Nah ini peran serta masyarakat harus kita optimalkan, sehingga lebih baik mencegah daripada kita melaksanakan pelaksanaan operasi. Pak, untuk alat sendiri Pak, apakah sudah terpenuhi atau gimana Pak? Untuk peralatan saat ini Basarnas tentunya kalau dibilang cukup, ya mungkin cukup ya, tapi kalau memang nanti ada sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, kemungkinan peralatan khususnya di Sumatera Selatan ini, Sumatera Utara ini akan kita dukung lagi dari pemerintah pusat. Pak, terakhir Pak, ini kan cuaca panas ekstrim Pak. Persiapan Basarnas ini gimana untuk panas ekstrim? Kalau kami tentunya dari Basarnas ini menyikapi perubahan iklim ya, sesuai dengan data BMKG yang ada sekarang, tentunya Basarnas ini sudah menentukan mendeploy peralatan dan personilnya sudah kita siapkan. Terakhir, jaring komando koordinasi sudah kita bangun. Titik mana aja Pak yang jadi perhatian di panas ekstrim ini? Ada beberapa kabupaten kota yang sudah kita petakan seperti Simalungun, kemudian Madinah ya, Mailing Natal, kemudian Samosir. Ini menjadi titik-titik beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Harapan kami masyarakat mulai dari sekarang diedukasi oleh pemerintah, baik itu mulai dari pemerintah terkecil yaitu lurah, camat, bupati sampai ke level provinsi untuk mengimbau masyarakatnya untuk tidak melakukan pembakaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.